Kisah Nabi Daud dan mukjizatnya. Kisah Nabi Daud memiliki cerita yang menarik untuk disimak. Selain belajar tentang sejarah dan berbagai peristiwa pada zaman dahulu, kisah Nabi juga penuh dengan inspirasi. Terdapat 25 nabi yang tertulis dalam Al-Quran yang patut kita pelajari. Salah satu di antaranya adalah Nabi Daud alaihissalam. Berikut kisah Nabi Daud lengkap dari lahir sampai wafat. Nabi Daud merupakan keturunan Nabi Ibrahim yang ke-12 dari istrinya Siti Sarah. Dengan demikian, ia masih keturunan Nabi Ishak. Beliau memegang pemerintahan sesudah Raja Talut wafat. Nabi Daud diutus Allah untuk membenahi akhlak kaum Nabi Musa. Sebab, sepeninggalan Nabi Musa dan Harun, para pengikutnya merupakan semua ajarannya. Sepeninggal kedua nabi itu, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun sampai akhir hayatnya. Beliau juga seorang raja. Ia dikenal sebagai seorang raja yang begitu kuat dan perkasa. Nabi Daud adalah ayahanda dari Nabi Sulaiman, salah seorang nabi yang dikenal karena luasnya ilmu dan kerajaan yang ia miliki. Dalam Al-Quran juga dikisahkan tentang Nabi Daud ini. Nama Daud disebut sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Sosoknya tidak hanya dipandang sebagai Nabi Allah, tetapi juga pemimpin yang adil dan saleh serta raja panutan yang ideal. Dikutip dari buku sejarah terlengkap, 25 Nabi karya Rizm Aizid 2018, Nabi Daud adalah penyelamat kaum Bani Israel serta menjadi seorang pemimpin yang sangat dikagumi. Nabi Daud lahir dari salah satu keturunan Nabi Ibrahim. Ibnu Katsir menerangkan silsilah Nabi Daud. Disebutkan bahwa Daud adalah putra dari Isyar bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nahus bin Uwai Nazab bin Aram bin Hasrun bin Farash bin Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Lahir dari kalangan Bani Israel setelah masa kenabian Nabi Musa dan Harun. Daud bin Isyar adalah salah seorang dari 13 saudara. Ia tinggal di kota Bethlehem. Kisah ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 246 tentang seorang nabi dari golongan Bani Israel setelah wafatnya Musa. Mereka tentara Talut yang mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah, dan dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintah dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebahagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Kisah David versus Goliat yang begitu terkenal, maka kisah itu diambil dari peristiwa Nabi Daud bersama Raja Talut ketika berhadapan seorang raja zalim bernama Jalut. Kisahnya ada dalam kisah keperkasaan Nabi Daud berikut ini. Setelah Nabi Musa dan Nabi Harun wafat, kaum Bani Israel dipimpin oleh Yusha bin Nun. Atas kepemimpinan Yusha bin Nun itu, mereka dapat menguasai tanah Palestina dan bertempat tinggal di istana. Namun setelah Yusha bin Nun meninggal, mereka terpecah belah. Isi kitab Taurat berani mereka rubah dan ditambah-tambah. Mereka suka bersilang pendapat, akhirnya hilanglah kekuatan persatuan mereka. Tanah Palestina diserbu dan dikuasai bangsa lain. Bani Israel menjadi bangsa jajahan yang tertindas. Mereka merindukan datangnya seorang pemimpin yang tegas dan gagah berani untuk berperang melawan penjajah. Pada suatu hari, mereka pergi menemui Nabi Samuel untuk minta petunjuk. "Wahai Samuel," kata mereka, "angkatlah salah seorang di antara kami sebagai raja yang akan memimpin kita berperang melawan penjajah. Aku khawatir, bila sudah mendapat pemimpin yang dipilih Allah, kalian justru tidak mau berangkat berperang," kata Nabi Samuel. "Kita sudah lama menjadi bangsa yang tertindas," kata mereka. "Kita tidak mau menderita lebih lama lagi." Karena terdesak oleh kaumnya, Nabi Samuel kemudian berdoa kepada Allah. Doanya dikabulkan, dan Talut diangkat sebagai raja yang memimpin mereka. Begitu nama Talut diucapkan oleh Nabi Samuel, mereka justru menolak. Karena nama Talut tidak begitu dikenal. Ia hanya seorang petani biasa, malah bisa digolongkan orang yang miskin. Nabi Samuel kemudian menjelaskan bahwa walaupun Talut itu hanya petani biasa, namun ia pandai strategi perang, tubuhnya kekar dan kuat, dan pandai ilmu tata negara. Akhirnya mereka mau menerima Talut sebagai raja mereka. Pada masa pemerintahan Raja Talut, seluruh warga yang tak punya ikatan rumah tangga dan perdagangan mengajak ke medan perang. Dengan memilih orang terbaik, ia berharap mereka dapat memusatkan diri pada pertempuran dan tidak menghiraukan urusan rumah tangga dan perdagangan. Pada barisan perang ini, terdapat salah satu anak muda yang ikut dalam barisan tersebut. Remaja tersebut bernama Daud. Ia diperintahkan ayahnya untuk menyertai kedua kakaknya yang maju ke medan perang. Namun, Daud tidak diperkenankan maju ke garis depan. Ia harus disuruh melayani kedua kakaknya di garis belakang. Kisah Nabi Daud yang pertama berawal dari peristiwa perang Talut dan Jalut.
Seperti dilansir dari laman Asy-Syariah, Daud merupakan salah satu prajurit dalam pasukan Talut yang akan berperang menghadapi pasukan Jalut. Pasukan Talut memang mempunyai keberanian yang tinggi, serta siasat perang dan ilmu pengetahuan yang luas. Hal ini juga tercermin di dalam diri Daud. Meski begitu, pasukan Talut tetap berusaha bersabar dan terus memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala saat berperang menghadapi pasukan Jalut. Dalam melawan pasukan Jalut, Allah memberikan kemampuan kepada Daud untuk mengolah besi jadi alat perang. Tentara Talut sebenarnya tidaklah banyak untuk melawan tentara Jalut. Jauh lebih besar dan lebih banyak tentara Jalut yang penindas. Jalut sendiri adalah seorang panglima perang yang bertubuh besar seperti raksasa. Setiap orang berhadapan dengannya selalu binasa. Tentara Talut gemetar saat melihat keperkasaan musuh-musuhnya itu. Demi melihat tentaranya ketakutan, Talut berdoa kepada Allah, "Ya Tuhan kami, curahkanlah kesabaran atas diri kami, dan kokohkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir." Maka dengan kekuatan doa itu, mereka menyerbu tentara Jalut. Mereka bertempur dengan gagah berani. Tentara Jalut tak mengira lawan yang berjumlah sedikit itu mempunyai keberanian bagaikan singa yang sedang terluka. Akhirnya, dengan izin Allah, tentara Jalut dapat diporak-porandakan dan lari cerai-berai. Tinggal Jalut sang panglima dan beberapa pengawalnya yang masih tersisa. Talut dan pengikutnya tak berani berhadapan dengan raksasa itu. Lalu diumumkan oleh Talut siapa saja yang dapat melakukan Jalut, maka akan diambil sebagai menantunya. Tak disangka, Daud yang masih remaja tampil terdepan meminta izin kepada Talut untuk menghadapi Jalut. Daud maju untuk meminta melawan Jalut dan tidak memperdulikan iming-iming tersebut. Awalnya Talut ragu, namun setelah didesak Daud, ia mengizinkan anak muda itu maju ke medan perang mengalahkan Jalut. Jalut merupakan seorang yang sombong. Ia telah berkali-kali menantang orang-orang dan Bani Israel untuk berperang melawannya. Ia juga mengejek bangsa Israel sebagai bangsa pengecut dan hina-hinaan lainnya yang menyakitkan hati. Tiba-tiba Daud muncul di hadapan Jalut. Jalut tertawa terbahak-bahak melihat anak muda itu menantangnya duel. Daud tidak membawa senjata tajam melainkan hanya senjata ketapel. Berkali-kali Jalut melayangkan pedangnya untuk membunuh Daud. Namun, Daud dapat menghindar dengan gesitnya. Jalut maju dan tetap mengejek dan merendahkan Daud serta menertawakan kekafiran dan kelemahannya. Kemudian, Daud meletakkan batu yang kuat di atas ketapelnya. Ia melepaskan batu di ketapelnya di udara, sehingga batu itu meluncur keras. Angin menjadi sahabat Daud karena kecintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga angin itu membawa batu ke arah dahi Jalut. Batu itu pun membunuh Jalut yang sudah dibekali dengan senjata lengkap. Kisah ini tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 251, yang artinya, mereka tentara Talut mengalahkan tentara Jalut dengan izin Allah. Dan dalam peperangan itu, Daud membunuh Jalut. Kemudian Allah memberikan kepadanya Daud pemerintahan dan hikmah sesudah meninggalnya Talut, dan mengajarkan kepadanya apa yang dikehendakinya. Seandainya Allah tidak menolong keganasan sebagian umat manusia dengan sebagian yang lain, pasti rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia yang dicurahkan atas semesta alam. Setelah mengalahkan Jalut, sebagai imbalan bagi jasa Daud mengalahkan Jalut, maka dijadikan menantu oleh Talut dan dikawinkannya dengan putrinya yang bernama Michal. Sesuai dengan janji yang telah diumumkan kepada pasukannya bahwa putrinya akan dikawinkan dengan orang yang dapat bertempur melawan Jalut dan mengalahkannya. Di sampingnya dipungut sebagai menantu, Daud diangkat pula oleh Raja Talut sebagai penasihatnya dan orang-orang kepercayaannya. Ia disayang, disanjung, dan dihormati serta disegani bukan saja oleh mertuanya, bahkan oleh seluruh rakyat Bani Israel yang melihatnya sebagai pahlawan bangsa yang telah berhasil mengangkat keturunan serta derajat Bani Israel di mata bangsa-bangsa sekelilingnya, dan menjadi seorang raja untuk kaum Bani Israel yang sangat dihormati setelah wafatnya Talut. Setelah menjadi raja, Nabi Daud kemudian menjadikan Baitul Maqdis, Yerusalem, sebagai ibu kota kerajaannya. Ketika berusia 40 tahun, Nabi Daud alaihissalam menerima risalah kenabian. Allah memberinya kitab Zabur dan beberapa mukjizat. Ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi dan rasul. Daud dikaruniai hikmah, kesempurnaan ilmu, ketelitian amal perbuatan, serta kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan. Daud diberi kitab suci bernama Zabur oleh Allah. Kitab suci ini menghimpun tasbih dan puji-pujian kepada Allah, kisah umat-umat yang dahulu, dan berita nabi-nabi yang akan datang. Di antaranya, berita tentang datangnya Nabi Muhammad SAW. Selain diberikan pengetahuan yang luas, Allah juga memberikan anugerah Nabi Daud berupa suara yang merdu. Kisah Nabi Daud dengan mukjizat suara yang merdu pun membuat orang-orang yang menderita sakit menjadi sembuh dan sehat kembali. Ketika mendengar lantunan suara merdu Nabi Daud saat membaca kitab Zabur, lantunan kitab Zabur yang dinyanyikan oleh Nabi Daud juga membuat air dan angin di sekitarnya menjadi tenang dan damai. Bahkan, dalam hal ini Allah telah menundukkan burung-burung untuk terus bertasbih memuji Allah bersama Nabi Daud. Ini merupakan suatu mukjizat menakjubkan yang diberikan Allah kepada Nabi Daud seorang diri tanpa dimiliki oleh siapapun.
Nabi Daud alaihissalam juga diistimewakan Allah, yaitu dengan ditundukkannya gunung-gunung supaya bertasbih memuji Allah bersama Nabi Daud pada waktu pagi, siang, dan malam. Demikian pula burung-burung yang telah ditundukkan kepada Daud untuk berkumpul memuji Allah bersama Nabi Daud alaihissalam. Di antara mukjizat Nabi Daud yaitu besi dapat digunakan seperti lilin dan dapat dirubah sekehendaknya tanpa memakai api atau alat apapun. Dari besi itu pula, ia dapat membuat baju besi yang dikokohkan dengan tenunan dari buntalan-buntalan rantai yang berkesinambungan jalin menjalin. Jenis baju ini membuat pemakainya bebas bergerak, tidak kaku seperti baju besi yang dibuat dari besi lembaran. Selain itu, Nabi Daud juga mampu memahami bahasa hewan. Kisah ini bermula ketika Nabi Daud yang dapat mendengar dan memahami percakapan burung-burung. Pada suatu ketika, Nabi Daud sedang merenung dan mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Ia kemudian turut mendengar burung-burung yang saling mengoceh. Kemudian Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Daud yang dapat memahami percakapan burung-burung tersebut. Sejak saat itu, Nabi Daud mampu memahami bahasa hewan-hewan. Beliau pun memperlakukan hewan-hewan dengan penuh kasih sayang. Begitu pula dengan hewan-hewan. Mereka pun patuh dan sangat menyayangi Nabi Daud. Allah kemudian juga menganugerahkan kemampuan ini kepada anak Nabi Daud, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Daud merupakan seorang yang sangat pencemburu. Ketika ia bepergian, seluruh rumah, ia mengunci seluruh pintu agar tidak ada seorang lelaki pun yang dapat masuk ke rumahnya. Ketika Nabi Daud pergi, istrinya melihat dan memeriksa keadaan rumahnya. Ia melihat seorang laki-laki berdiri tegak di tengah rumah. Istri Nabi Daud tersebut terheran-heran. Bagaimana orang ini bisa masuk? Padahal rumahnya terkunci. Dia takut akan kemarahan Nabi Daud jika memergoki ada seorang laki-laki di rumahnya. Tak berselang lama, Nabi Daud pulang. Sementara laki-laki itu tetap ada di keadaan semula tanpa rasa takut dan khawatir. Nabi Daud bertanya kepada laki-laki tersebut. Dia menyebutkan jati dirinya yang langsung dikenali oleh Nabi Daud. Dia berkata, "Aku adalah seorang yang tidak takut pada raja. Tidak ada menghalangiku." Maka Nabi Daud mengenal ciri-cirinya. Nabi Daud berkata, "Jadi, kamu demi Allah adalah malaikat maut. Selamat datang keputusan Allah." Kemudian Nabi Daud diambil nyawanya dan beliau wafat. Nabi Daud dimandikan, dikafani, dan disiapkan. Namun, matahari menyinari dengan teriknya. Nabi Sulaiman memerintahkan burung-burung agar memayungi dengan sayapnya. Maka jasad Nabi Daud terpayungi, begitu pula para penghantar, sehingga matahari tidak sampai menyinari para penghantar. Akibatnya, bumi menjadi gelap. Demikian penjelasan kisah Nabi Daud secara lengkap, dari beliau lahir sampai wafat. Semoga kisah Nabi Daud alaihissalam dapat menginspirasi kita untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala.